Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Selamat belajar. Di Indonesia banyak sekali hewan dan tumbuhan, namun sekarang sudah mulai langka. Mengapa tumbuhan dan hewan semakin langka? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah kepunahan dari hewan dan tumbuhan tersebut? Yuk kita bahas. Penyebab kepunahan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Penyebab dari kepunahan hewan dan tumbuhan antara lain adalah yang pertama, pemburuan liar. Yang kedua, perdagangan liar. Yang ketiga, pembalakan liar atau penebangan liar. Yang keempat, kebakaran hutan. Yang kelima, pembangunan pemukiman. Yang keenam, dianggap sebagai hama. Pemburuan liar. Pemburuan liar menyebabkan kelangkaan. Tujuannya untuk hobi, bahan untuk barang kerajinan, dan juga obat. Hal ini menyebabkan kelangkaan hewan dan tumbuhan yang terus diburu secara liar. Perdagangan liar. Kelangkaan tumbuhan atau hewan berpotensi meningkatkan aktivitas perdagangan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian flora dan fauna di Indonesia. Pembalakan liar atau penebangan liar atau illegal logging. Pembalakan liar ini mengganggu dan juga merusak habitat hewan dan juga tumbuhan. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami atau ulah dari manusia yang menyebabkan tumbuhan langka menjadi terbakar dan juga hewan kehilangan habitatnya. Pembangunan pemukiman. Makin bertambah jumlah penduduk menyebabkan makin tingginya kebutuhan tempat tinggal. Akibatnya manusia membuka hutan sebagai lahan pemukiman, sehingga hewan dan tumbuhan terusik habitatnya. Dianggap sebagai hama. Seringkali hewan liar dianggap hama dan dibasmi oleh manusia, padahal manusialah yang mengganggu habitat mereka. Karena semakin banyaknya hewan dan juga tumbuhan langka, untuk itu perlu usaha pelestarian tumbuhan dan hewan dengan cara in situ dan ex situ. Mari kita bahas apa itu in situ, apa itu ex situ. In situ adalah pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan pada habitat aslinya. Model pelestarian in situ dapat dilakukan melalui kawasan suaka alam dan juga kawasan pelestarian alam. Suaka alam meliputi cagar alam dan juga suaka marga satwa. Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi oleh undang-undang dari bahaya kepunahan. Contohnya cagar alam Pulau 2 di Jawa Barat untuk melindungi berbagai jenis burung. Suaka marga satwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan. Contohnya suaka marga satwa di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kawasan pelestarian alam ada 3 macam, yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan juga Taman Wisata Alam. Yang kedua adalah ex situ, merupakan pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat aslinya. Pelestarian secara ex situ dapat dilakukan dengan rehabilitasi, penangkaran, dan juga budidaya tumbuhan. Rehabilitasi adalah hewan yang pernah ditangkap atau lahir tapi bukan di habitatnya, maka mereka direhabilitasi dan kemudian dilepas di habitat aslinya. Penangkaran atau perkembangbiakan buatan. Contoh penangkarannya ada di Tanjung Puting, penangkaran orangutan, dan juga penangkaran buaya di Papua. Budidaya tumbuhan. Budidaya dilakukan di kebun botani, yaitu tempat pembudidayaan. Dilakukan untuk pembiakan,
penelitian, dan juga sebagai tempat rekreasi. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih.